semuanya, bertemu kembali melalui video pembelajaran ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembuktian pernyataan matematis berupa keterbagian dengan induksi matematika. Oke, nah jadi pada video kali ini kita akan melihat atau membuktikan suatu pernyataan matematis apakah habis dibagi dengan suatu bilangan tertentu. Maka kita akan membuktikannya dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, perlu diingat bahwa ketika suatu bilangan habis dibagi, itu berarti sisa pembagiannya sama dengan 0. Oke, nah contohnya 6 habis dibagi 3. Oke, nah itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Kenapa? Karena 6 dibagi 3, sisa pembagian sama dengan 0. Jadi 6 habis dibagi 3. Nah, atau bisa juga dinyatakan dalam kalimat lain di mana 3 adalah faktor dari 6. Oke, nah langsung saja kita akan membuktikan berupa contoh berikut. Oke. Nah, contoh yang pertama, buktikan dengan induksi matematika. Lima pangkat 2n kurang 1 habis dibagi 3 untuk n bilangan asli. Oke, nah jadi di sini kita akan membuktikan. Nah, pernyataannya adalah yang mana? Oke, nah kita akan jawab sama-sama. Pernyataannya adalah 5 pangkat 2n kurang 1 habis dibagi 3. Oke, nah ini pernyataannya. Oke, maka sesuai dengan prinsip induksi matematika, kita akan buktikan yaitu yang pertama langkah 1. Di langkah 1, kita lihat di sini untuk n bilangan asli. Nah, bilangan asli dimulai dari 1, maka untuk langkah 1 kita akan buktikan apakah P1-nya benar. Oke. Nah, di sini P1 berarti kita substitusi n-nya sama dengan 1 sehingga menjadi 5 pangkat 2 kali 1 kurang 1. Ini apakah habis dibagi 3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini 5 pangkat 2 kali 1 ini pangkat 2. Nah, berarti 25 dikurang 1. Nah, hasilnya 4. Apa 24? Apakah 24 habis dibagi 3? Oke, benar ya. Jadi 24 habis dibagi 3. Nah, jadi ini adalah suatu pernyataan yang benar. Jadi terbukti di langkah 1 benar. Oke, nah karena langkah 1-nya benar, kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua, anggap PK benar. Oke. Nah, di mana PK itu adalah 5 pangkat 2K dikurang 1 habis dibagi 3. Nah, ini kita anggap benar. Oke, sehingga akan dibuktikan. Oke, akan dibuktikan PK tambah 1 juga habis dibagi 3. Oke. Baik, PK tambah 1 yaitu 5 pangkat 2 buka kurung K tambah 1 dikurang 1 habis dibagi 3. Oke, nah ini yang akan kita buktikan. Oke, nah ini tujuan kita. Nah, atau ini kalau kita sederhanakan, ini PK tambah 1-nya menjadi 5 pangkat 2K ditambah 2 dikurang 1. Ini apakah habis dibagi 3? Oke, ini yang akan kita buktikan. Oke, apakah habis dibagi 3? Nah, di sini kita akan mulai dari anggapan yaitu PK, di mana PK yaitu 5 pangkat
2K dikurang 1 habis dibagi 3. Nah, PK ini tadi kita anggap benar. Oke, habis dibagi 3 ini adalah benar. Oke, nah kalau suatu bilangan habis dibagi 3, nah berarti bilangan tersebut pasti merupakan kelipatan dari 3. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan nih 20 habis dibagi 4. Oke, berarti 20 itu pasti merupakan kelipatan dari 4. Nah, di sini karena dianggapan ini di PK adalah benar, di mana 5 pangkat 2K dikurang 1 habis dibagi 3, berarti 5 pangkat 2K kurang 1 ini pasti kelipatan 3 adalah kelipatan 3. Oke, nah karena dia adalah kelipatan 3, berarti 5 pangkat 2K kurang 1 ini pasti sama dengan 3 dikali sesuatu bilangan. Oke, bilangan asli ya, berarti 3 dikali sesuatu. Oke, 3 kali bla bla bla. Oke, atau kita simbolkan aja sesuatunya itu adalah X. Berarti 5 pangkat 2K kurang 1 ini pasti sama dengan 3X. Oke, untuk X bilangan asli. Oke, nah selanjutnya dengan operasi aljabar, nah ini pindah ke ruas kanan, berarti diperoleh bahwa 5 pangkat 2K itu sama dengan 3X ditambah 1. Oke, nah dari sini nanti akan kita substitusikan ke pernyataan PK tambah 1. Oke, jadi dari PK kita dapatkan dulu sesuatu, yaitu 5 pangkat 2K sama dengan 3X tambah 1. Oke, lalu kita kembali ke PK tambah 1, pernyataan yang akan kita buktikan, di mana PK tambah 1 yaitu 5 pangkat 2K tambah 2 dikurang 1 ini habis dibagi 3. Oke, nah ingat kembali sifat-sifat di dalam perpangkatan. Nah, ini kan bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat 2K dikali 5 pangkat 2. Benar kan? Dikurang 1. Sehingga ini kan hasilnya 25. Berarti jadi 25 dikali 5 pangkat 2K dikurang 1. Nah, ini kita tuliskan apakah dia habis dibagi 3. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan tadi dari PK kita sudah memperoleh bahwa 5 pangkat 2K itu sama dengan 3X tambah 1. Maka kita substitusikan kemari. Oke, 5 pangkat 2K-nya kita gantikan dengan 3X tambah 1 sehingga bentuknya menjadi 25 buka kurung 3X tambah 1 dikurang 1. Oke, apakah habis dibagi 3? Oke, selanjutnya, nah ini perkalian skema berarti hasilnya jadi 75X ditambah 25 dikurang 1. Apakah habis dibagi 3? Nah, selanjutnya 75X. Nah, ini hasilnya jadi tambah 24. Apakah habis dibagi 3? Oke, ini kita lanjutkan ya, seperti ini. Nah, selanjutnya seperti yang sudah teacher sampaikan tadi, di mana ketika suatu bilangan habis dibagi 3, berarti bilangan tersebut merupakan kelipatan 3 atau bilangan tersebut pasti 3 kali suatu bilangan tertentu. Oke, nah apakah ini bisa kita ubah ke dalam bentuk 3 kali bilangan tertentu? Nah, 75 dengan 24 bisa ya. Nah, jadi kalau misalkan 3 di sini buka kurung, ini menjadi 25X ditambah 8, ya kan? Nah, karena dia 3 dikali sesuatu bilangan tertentu, berarti ini adalah kelipatan 3. Nah, karena dia kelipatan 3, berarti 3 kali 25X tambah 8 pasti habis dibagi 3.
Oke, jadi terbukti bahwa tadi ini hasil penjabaran dari PK tambah 1. Karena kita bisa membuktikan bahwa dia merupakan kelipatan 3, maka pernyataan tersebut, bilangan tersebut habis dibagi 3. Nah, jadi di sini terbukti PK tambah 1 benar. Oke, karena langkah 1 benar, langkah 2 terbukti benar juga, maka kesimpulannya PN di mana 5 pangkat 2N dikurang 1 ini habis dibagi 3 untuk bilangan asli N. Oke, untuk bilangan asli N atau N bilangan asli. Oke, demikian untuk contoh 1. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, buktikan N kuadrat ditambah N ditambah 2 habis dibagi 2 untuk N bilangan asli. Oke, nah langsung saja ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, oke, karena ini untuk N bilangan asli berarti kita ketikkan untuk P1. Oke, nah untuk P1 berarti 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 2. Nah ini apakah habis dibagi 2? Oke, kita lanjutkan, ini hasilnya 1 tambah 1 tambah 2 berarti 4. Nah 4 habis dibagi 2. Nah ini pernyataan yang benar. Oke, jadi di langkah 1 terbukti benar. Nah selanjutnya di langkah 2. Oke, nah langkah 2-nya anggap PK, di mana PK itu adalah K kuadrat tambah K tambah 2 habis dibagi 2. Habis dibagi 2, ini kita anggap benar. Oke, nah berarti akan dibuktikan PK tambah 1 yaitu K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1 ditambah 2 ini juga habis dibagi 2. Oke, nah seperti contoh pertama tadi, kita mulai dari anggapannya. Oke, asumsi atau istilah lainnya asumsi. Oke, di mana PK yaitu K kuadrat tambah K tambah 2 tuh habis dibagi 2. Oke, nah ini kita anggap benar tadi. Nah karena dia habis dibagi 2 berarti ini adalah kelipatan 2. Oke, nah karena dia kelipatan 2 berarti bisa kita tuliskan dalam bentuk berarti K kuadrat tambah K tambah 2 itu pasti 2 kali X, di mana X itu bilangan asli. Oke, nah karena ini adalah 2X, nah inilah yang akan kita substitusikan nanti. Oke, nah kita lanjutkan bahwa PK tambah 1 yaitu tadi menjadi K tambah 1 kuadrat. Nah ini tadi ya yang akan kita buktikan. Oke, nah K kuadrat K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1 nih ditambah 2, kita akan tunjukkan atau buktikan habis dibagi 2. Oke, nah berarti ini kalau kita jabarkan jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah K tambah 1 tambah 2. Nih, apakah habis dibagi 2? Oke, habis dibagi 2. Nah, seterusnya kita akan bentuk atau susun ini sehingga dia terlihat seperti K kuadrat tambah K ditambah 2, sehingga nanti bisa kita substitusi atau kita gantikan dengan 2X. Oke, maka dari sini kita lihat nih. Oke, nah bisa ya kita susun sehingga menjadi
K kuadrat ditambah K ditambah 2. Nah, ini ya, K kuadrat tambah K tambah 2. Nah, sisanya yang mana nih? Tambah 2K, ini tambah 1 tambah 1, berarti tambah 2. Oke, nah selanjutnya ini tadi yaitu 2x. Oke, nah sementara yang ini, sementara yang ini adalah 2 dikali K ditambah 1. Nah, karena ini adalah 2x, 2 dikali suatu bilangan asli tertentu, berarti ini adalah kelipatan 2. Oke, lalu yang ini juga 2 dikali bilangan tertentu. Oke, berarti yang ini juga kelipatan 2. Oke, karena ini kelipatan 2 dijumlahkan dengan kelipatan 2, berarti hasilnya juga pasti kelipatan 2. Oke, nah buat aja contohnya. Contohnya 4 kelipatan 2 ditambah kelipatan 2 lainnya, contohnya 22. Oke, coba jumlahkan. 4 tambah 22, 26. Apakah juga merupakan kelipatan 2? Benar ya, jadi 26 itu juga merupakan kelipatan 2. Nah, karena terbukti di sini merupakan kelipatan 2, iya kan, kelipatan 2. Berarti 2x, ini 2x ditambah 2 kali K tambah 1, yaitu penjabaran dari PK tambah 1 tadi merupakan kelipatan 2, berarti 2x tambah 2 dikali K tambah 1 ini habis dibagi 2. Oke, habis dibagi 2 berarti di sini benar. Oke, nah karena langkah 1 dan langkah 2-nya benar, maka kesimpulannya yaitu Pn n kuadrat tambah n tambah 2 itu habis dibagi 2 untuk n bilangan asli. Oke, jadi terbukti bahwa n kuadrat tambah n tambah 2 habis dibagi 2 untuk n bilangan asli. Oke, demikian penjelasan untuk contoh yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga, buktikan 6 adalah faktor dari n pangkat 3 ditambah 5n untuk n bilangan asli. Oke, nah jadi di sini buktikan 6 adalah faktor dari n pangkat 3 tambah 5n. Nah, itu sebenarnya sama aja artinya dengan buktikan bahwa n pangkat 3 tambah 5n habis dibagi 6. Karena ketika 6 adalah faktor dari sini, maka pasti habis dibagi. Oke, nah kita akan jawab sama-sama. Nah, untuk langkah 1, nah, untuk n bilangan asli, nah berarti n-nya 1, yang terkecil 1 ya. Berarti P1 untuk langkah 1, berarti P1 1 pangkat 3 tambah 5 dikali 1. Nah, apakah habis dibagi 6? Oke. Nah, di sini kita hitung bahwa 6 habis dibagi 6. Oke, jadi terbukti benar ya untuk langkah 1. Nah, untuk langkah yang kedua, anggap PK benar. Oke, anggap PK benar, di mana PK itu adalah, nah kita ganti variabelnya jadi K. Ini pangkat 3 tambah 5K. Ini habis dibagi 6. Oke, ini kita anggap benar. Oke, selanjutnya akan dibuktikan atau akan ditunjukkan. Akan dibuktikan PK tambah 1 juga benar. Oke, dimana PK tambah 1 itu adalah K tambah 1 pangkat 3 ditambah 5 kali K tambah 1, yaitu habis dibagi 6. Oke, ini yang mau kita tunjukkan. Oke, nah kita mulai dari PK. Nah, di mana PK tadi K pangkat 3 tambah 5K habis dibagi 6. Karena habis dibagi 6 berarti dia pasti merupakan kelipatan dari 6. Atau bisa kita tuliskan jadi 6x untuk x bilangan asli. Oke. Nah, selanjutnya ini yang kita substitusikan nanti ke
PK tambah 1. Sudah? Dimana kalau kita jabarkan PK tambah 1, nah ini K tambah 1 pangkat 3. Ingat segitiga Pascal untuk mempermudah. Nah, sehingga di sini diperoleh bahwa K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 3K ditambah 1. Itulah penjabaran dari K tambah 1 pangkat 3. Oke, nah selanjutnya ditambah 5K ditambah ini kali dalam berarti tambah 5. Ini apakah habis dibagi 6? Oke, nah kita sesuaikan bentuknya dari yang kita peroleh tadi di PK. Dimana di PK kita peroleh K pangkat 3 tambah 5K. Nah di sini ada nggak sih K pangkat 3 tambah 5K? Oh ada ya. Nah berarti K pangkat 3 tambah 5K. Nah sisanya yang mana nih? Nih 3K kuadrat tambah 3K tambah 6. Apakah habis dibagi 6? Nah di sini tadi K pangkat 3 tambah 5K itu adalah 6x. Nah, sedangkan yang ini bisa kita tuliskan menjadi 3 buka kurung K kuadrat tambah K ditambah 2 habis dibagi 6. Apakah habis dibagi 6? Oke. Nah, untuk yang 6x berarti dia merupakan kelipatan dari 6. Oke. Di sini kita tuliskan 6x tambah 3 dikali K kuadrat tambah K ditambah 2. Oke. Nah, untuk yang 6x berarti ini adalah kelipatan 6. Oke. Nah, sedangkan yang ini 3 kali sesuatu. 3 kali sesuatu berarti ini adalah kelipatan 3. Nah, tapi kita perhatikan yang di dalam kurung K kuadrat tambah K ditambah 2. Nah, ini tadi sama bentuknya seperti di contoh kedua. Nah, ini adalah kelipatan 2. Oke. Kelipatan 2 dikali dengan 3. Oke. Jadi kalau habis dibagi 6 itu berarti bilangan tersebut habis dibagi 2 dan sekaligus habis dibagi 3. Oke. Nah, karena di sini yang di dalam kurung ini adalah kelipatan 2, sedangkan yang ini adalah kelipatan 3. Oke. Ya kan? Ini semuanya kelipatan 3. Karena kelipatan 2 dikali dengan 3 berarti ini semuanya adalah kelipatan 6. Oke, jadi kelipatan 2 dikali dengan 3 itu pasti kelipatan 6 atau habis dibagi 6. Jadi kelipatan 6 ditambah kelipatan 6 ya kan? Berarti hasilnya itu pasti kelipatan 6. Oke, karena di sini kita bisa menunjukkan bahwa hasil penjabaran dari PK tambah 1 adalah kelipatan 6, maka 6x tambah 3 dikali K kuadrat ditambah K ditambah 2 ini habis dibagi 6. Oke, terbukti ya, karena dia merupakan kelipatan 6. Jadi kesimpulannya Pn, di mana Pn-nya adalah N pangkat 3 tambah 5N ini habis dibagi 6 untuk N bilangan asli. Oke, yang ini tadi benar ya untuk PK tambah 1. Oke, jadi terbukti bahwa 6 adalah faktor dari N pangkat 3 tambah 5N atau N pangkat 3 tambah 5N habis dibagi 6 untuk N bilangan asli. Oke, cukup sekian yang bisa teacher jelaskan. Thank you. Baik, cukup sekian yang bisa teacher jelaskan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang teacher jelaskan. Oke, bye.